Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar bahasa Indonesia. Materi kita pada pertemuan ini masih mengenai lanjutan aspek kebahasaan teks diskusi. Jika pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai konjungsi, maka hari ini kita akan membahas mengenai konjungsi yang dapat dikatakan sebagai piranti kohesi. Kohesi atau kesatuan maksudnya hubungan yang padu antar paragraf dalam sebuah wacana. Nah, kohesi dalam sebuah paragraf akan terpenuhi apabila informasi dalam paragraf itu tetap berpusat pada gagasan utama. Dalam paragraf mungkin terdapat beberapa gagasan tambahan, tetapi gagasan-gagasan itu tetap dikendalikan oleh gagasan utama. Nah, agar hal itu dapat dicapai, penulis harus senantiasa mengevaluasi apakah kalimat-kalimat itu berhubungan erat dengan gagasan utama atau tidak. Sedangkan jika koherensi atau kepaduan sebuah paragraf akan terpenuhi apabila kalimat-kalimat yang menyusun paragraf tersebut terjalin secara logis dan berkaitan satu sama lain untuk mendukung gagasan utama. Nah, dengan demikian kalimat-kalimat di dalam paragraf itu terpadu dan berkaitan satu sama lain. Untuk membangun kepaduan kalimat dalam paragraf, penulis dapat menggunakan kata kunci, kata penghubung, dan kata ganti. Mari kita perhatikan contoh-contoh berikut. Mari kita perhatikan kedua contoh berikut. Yang pertama, Pak Ali pergi ke pasar baru. Pak Ali naik bus Metro Mini. Bu Tahir membeli sepatu baru. Karena ada pajak impor, harga mobil rakitan dalam negeri juga ikut naik. Mobil yang dibeli Parwati harganya 150 juta. Nah, anak-anak, hubungan kalimat dalam paragraf yang baru saja saya bacakan tidak ada perpautan bentuk, tidak ada kohesi. Akan tetapi, coba kita perhatikan pada contoh yang berikut ini. Pada contoh ini, contoh yang kedua ini sudah terlihat perpautan bentuknya. Kalimat pertama tentang Pak Ali pergi kemana dengan apa. Kalimat kedua tentang tujuan pergi. Kalimat ketiga dan berikutnya bercerita tentang sepatu yang akan dibeli, hubungan antara harga sepatu dan kenaikan pajak impor. Karena bentuknya saling terpaut, maka maknanya juga saling terpaut. Itulah yang dinamakan dengan koherensi. Wacana atau teks yang baik memiliki perpautan bentuk atau kohesi dan perpautan makna atau koherensi. Namun, ada juga paragraf yang tampaknya memiliki kohesi namun tidak memiliki koherensi. Perhatikan contoh yang berikut ini. Dengan bantuan pemerintah, pejabat itu membeli mobil baru. Mobil itu berwarna biru. Biru muda menjadi warna idaman kaum muda sekarang. Sekarang ini, teknologi banyak mengubah keadaan dalam waktu singkat, khususnya moral orang Indonesia. Waktu ini orang seakan-akan di persimpangan jalan. Jalan ke surga atau ke neraka rupanya tidak dipedulikan lagi. Surga dunia dituntut orang dengan itikat neraka yang menggebu-gebu. Anak-anak, kohesi pada contoh ketiga atau contoh yang baru saja kita simak terlihat sempurna. Ada kata yang memautkan antara kalimat berikutnya, seperti mobil baru, warna biru-biru muda, sekarang ini, jalan-jalan, surga-surga neraka. Nah, apakah kamu menangkap makna paragraf tersebut?
Sulit bukan? Karena memang tidak ada perpautan makna. Nah, kumpulan kalimat ini bukan dinamakan sebuah teks atau wacana. Kamu harus memahami penggunaan konjungsi agar teks yang disusun memiliki kohesi dan koherensi yang baik. Nah, teks diskusi menuntut kohesi dan koherensi yang lebih meyakinkan agar tujuan teks diskusi tersebut dapat tercapai dengan efektif. Nah, anak-anak, untuk memperdalam pengetahuan kita, di sini ada 2 kegiatan berupa latihan. Yang pertama, kita akan mengurutkan beberapa penggalan teks sehingga menjadi paragraf yang logis. Dan yang kedua, kalian akan membuat sebuah contoh paragraf yang memiliki kohesi dan koherensi. Nah, untuk tugas-tugasnya, kalian dapat mengirimkan melalui Google Classroom. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat mengerjakan tugas.